Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Saya Kiswati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bapak dan Ibu guru hebat, saya akan memaparkan modul 1.1 yaitu koneksi antar materi. Refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Awalnya saya percaya anak didik akan selalu memahami saya selaku pendidik. Saya selalu menjejali anak dengan pengetahuan, membentuk pribadi anak tanpa melihat minat dan bakatnya. Selalu memberikan penilaian yang sama untuk semua anak didik. Saya selalu mengejar ketercapaian kompetensi dan ketuntasan siswa, sehingga penanaman nilai karakter kurang dapat terbentuk dengan baik. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di kelas masih konvensional, di mana proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Saya sulit mendesain suatu pembelajaran yang menarik bagi siswa. Terkadang saya memberikan ancaman dan hukuman kepada peserta didik, sehingga mengakibatkan kurangnya kedekatan emosional kepada siswa. Belajar dari program pendidikan guru penggerak modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan pelajaran berharga dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya dapat menyimpulkan bahwa secara garis besar, menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan yaitu menuntun. Kodrat anak, berpihak pada anak, bukan tabula rasa, ibarat petani, dan budi pekerti. Menuntun. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menuntun sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Kodrat anak merdeka. Merdeka di sini memiliki arti yaitu memberikan kebebasan, namun pendidik sebagai penjaga agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pengaruh pengajaran umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Kodrat anak bermain. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah, dan dari bermain, anak dapat belajar budi pekerti. Budi yaitu pikiran atau kognitif, atau cipta. Perasaan atau emosi, atau relasi yaitu rasa. Kemauan atau kehendak berarti karsa. Pekerti yaitu tenaga atau perilaku atau karya atau bakti, atau biasa disebut raga. Pendidikan yang berpihak kepada anak.
Pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan adalah pendidikan yang berpihak dan berhamba pada anak didik dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh setiap anak. Memberikan layanan terbaik kepada seluruh siswa kita dengan mempertimbangkan segala hal yang mendukung dan memotivasi anak untuk membangun keterampilan, pengetahuan, dan budi pekerti. Pendidikan berpihak kepada anak bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Demikian yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara berdasarkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Salah satu cara untuk memperbaikinya yaitu dengan memberikan teladan motivasi kepada anak, menebalkan laku anak dengan konteks diri anak dan sosio-kultural atau budaya. Budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Ibarat petani, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya menuntun tumbuhnya, memperbaiki, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi hama jagung, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang akan saya ubah antara lain: 1. Merubah mindset tentang pendidikan. 2. Menguatkan tekad hati untuk berubah. 3. Pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 4. Fokus keterampilan abad 21 dan perubahan budi pekerti. Yang kelima, profil pelajar Pancasila. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka mempunyai karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga, anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi yang ada pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam seperti audio, visual, sampai pada kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan kemampuan siswa dalam belajar.
Selain itu, saya juga melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar membuat siswa senang, semangat dalam melakukan pembelajaran. Pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Saya sebagai seorang guru harus menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Apalagi pada usia taman kanak-kanak, memang masanya anak untuk bermain dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan maupun perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam menanamkan budi pekerti, serta menjadi pendidik yang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan di kelas antara lain berusaha untuk menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan menyenangkan. Melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita, motivasi kepada anak-anak. Mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi baik dengan orang tua. Memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Bapak dan Ibu guru hebat, mari terus bergerak untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar, salam guru penggerak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.